Salah satu pertimbangan penting yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menyelenggarakan kegiatan yang menyenangkan untuk mengkondisikan anak-anak belajar adalah perkembangan anak. Artinya, setiap kegiatan dalam belajar harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi 3 perkembangan anak yang penting dan berperan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mengkondisikan anak belajar. 3 tahap perkembangan penting itu meliputi 1. Perkembangan anak pada tahap penjelajah indrawi. Pada tahap ini biasanya berlaku pada anak dengan rentang usia 0-6 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak punya kecenderungan penting dalam melakukan kegiatan belajar melalui panca inderanya. Mulai dari indera penciuman, indera pencecap, indera penglihatan, indera pendengaran, sampai kemudian indera peraba. Semua panca indera ini digunakan dalam konteks untuk menjelajah berbagai informasi, berbagai pengetahuan yang kemudian mampu mengkondisikan anak-anak belajar. Di sini orang tua harus menyadari hal penting tentang ini. Maka anak pada rentang usia 0-6 tahun dia lebih suka terlibat langsung, mulai dari meremas-remas kertas, menyobek-nyobek, mewarnai, menyanyi. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang menjelajahi indrawi anak sehingga anak-anak suka. Nah, ayah bunda di sini untuk mengkondisikan anak-anak belajar pada rentang usia 0-6 tahun ini atau di masa penjelajah indrawi ini, anak-anak belajar dengan cara praktik langsung. Anak-anak belajar dengan cara terlibat langsung dengan benda-benda yang akan ia pelajari. Kalau ia misalkan dikenalkan tentang warna, maka dia harus melihat berbagai warna. Dia harus menyobek-nyobek warna yang ada di dalam gambar misalnya. Dia harus bereksperimen langsung dengan warna-warna di dalam cat air. Yang semuanya ini akan mampu mengkondisikan anak-anak kita di dalam belajar. Tahap yang kedua yang perlu orang tua ketahui, perlu ayah bunda ketahui adalah tahap anak pada masa penjelajah sosial. Anak dengan masa penjelajah sosial ini biasanya terjadi pada rentang 6-12 tahun. Di tahap ini, anak punya kecenderungan lebih suka belajar dengan temannya. Kita bisa melihat anak-anak dengan usia rentang 6-12 tahun ini, dia lebih suka berteman, dia lebih suka mengelompok, dia lebih suka bergaul, ya, bahkan seharian bisa bermain sepuasnya dengan teman-temannya. Nah, dengan kesadaran tahap penjelajah sosial ini, maka ayah bunda perlu mengkondisikan anak-anak melakukan kegiatan belajar yang didesain dengan cara melakukan keterlibatan dengan teman-temannya. Misalnya melalui belajar kelompok, melalui belajar bersama, melalui perlombaan berkompetisi, ya, melalui eksperimen dengan teman-temannya secara langsung. Itu akan lebih disukai dengan anak-anak yang sedang pada fase penjelajah sosial ini. Kita pasti akan mendapatkan satu kenyataan ketika anak di usia 6-12 tahun ini dia diajar orang tuanya sendirian itu ogah-ogahan. Orang tua dianggap sebagai bukan guru, tetapi
sosok yang akan mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi dia sendiri tidak mau, mintanya dikerjakan sama orang tuanya, dikerjakan oleh ayah bunda. Tetapi ketika memanggil temannya, belajar berkelompok bersama dan belajar bersama dan berkompetisi bersama, anak-anak di fase penjelajah sosial ini, dia akan senang, dia akan bergembira, dan kemudian memberdayakan kemampuan potensinya untuk belajar. Nah, ini harus kita perhatikan saat mau mengkondisikan anak-anak kita untuk belajar. Fase yang ketiga adalah tahap perkembangan di mana anak masuk kepada tahap penjelajah intelektual. Nah, ini sudah mulai ada pergeseran dari penjelajah indrawi, dari penjelajah sosial masuk ke penjelajah intelektual. Pada fase penjelajah intelektual ini terjadi di antara rentang usia 12 tahun sampai 18 tahun. Di usia ini, anak-anak punya kecenderungan lebih menyukai hal-hal yang menantang yang kaitannya dengan pemuasan intelektualnya. Ini kita bisa melihat pada masa-masa menuju remaja, di mana anak-anak suka menyendiri, dia ingin menyelesaikan persoalannya sendiri, dan sangat suka dengan kegiatan-kegiatan intelektual yang menantang. Nah, saat anak pada fase penjelajah intelektual, ayah bunda harus memahami ini. Beri tantangan dia, beri soal-soal pada anak dengan rentang ini. Karena melalui tantangan yang menantang ini, anak-anak akan suka, anak-anak ingin memecahkan, anak-anak penasaran, dan anak-anak kemudian mampu dikondisikan oleh orang tuanya untuk memberdayakan kemampuan berpikirnya di dalam belajar. Nah, ayah bunda, melalui 3 tahap perkembangan ini, dengan kita mengetahui, maka ayah bunda akan bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang mampu mengkondisikan anak-anak kita belajar di rumah dengan baik sesuai dengan tingkat dan tahap perkembangannya yang tepat, sehingga anak-anak kita pun akan semangat dan akan antusias di dalam belajar di rumah bersama ayah bunda.